Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi at-tahirin at-tayyibin summa ila hadratin khulafa'ir rasyidin syahadatin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila sa'iri sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan yaumiddin. Summa ila hadratin kulli wali wa waliyatillah min masyariqil ardi magharibiha barriha bahriha nama kana wa kanal kainu wa nahussu khususan ila sannif hadzal kitab Imam Ghazali At-Tusi wa usan ila ustadina Syekh Ahmad Zaini Dahlan bin Wikarta wa usulihi wa furu'ihi wa al-sislati wa nasaluka ya Allah al-barakah wassalamah wal afiyah wal ijazah wal karamah wa ilman nafi'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ghazali sesudah menceritakan tentang niat, membaguskan niat, lalu beliau menyampaikan adab, akhlak tentang mulai bangun tidur sampai ke kamar mandi, dan sekarang kita sampai kepada adab wudhu. Nah, dalam bab-bab awal kajian kitab Bidayatul Hidayah ini, kita diingatkan oleh Imam Ghazali ketika pakai baju. Monggo kita semua diingat-ingat ketika pakai baju niatnya bagaimana. Mas Yatno masih ingat tidak kajian kita? Karena ini tujuannya untuk prakteknya. Ya. Niatnya pakai baju itu apa ya niatnya ya? Ketika Saya kita pakai ingat, baju. Oke, niatnya melaksanakan perintah Allah menutup aurat. Ya lillah menutup aurat, melaksanakan. Oh, ya niat itu. Ya, yang niat yang itu ya. Bukan niat bacanya, tapi niat di dalam hati ketika kita pakai. Nah, itu penting ketika ngaji kitab Bidayatul Hidayah itu setidaknya kita praktekkan. Mulai bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbaha mulku lillah wal 'azamatu was-sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Doa itu ketika ngaji awal memang saya tidak hafal, tetapi ketika lalu mengajari santri saya minta menghafalkan. Nah, sebelum santri hafal, nah saya menghafal dulu, jadi akhirnya positifnya itu. Tetapi bagi kita semua hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang penting adalah praktek doanya itu. Jadi jangan lupa ketika bangun tidur minimal doa yang pendek lah yang dihafalkan, nggak usah sepanjang yang di kitab Bidayatul Hidayah ini. Setidaknya alhamdulillah gitu sudah cukup, atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, ketika kita pakai baju jangan lupa niat itu. Ini melaksanakan perintah Allah menutup aurat. Billah saya ini menutup aurat karena Allah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Berikutnya babu adabil wudu'i. Bab tentang sopan santun wudu. Adab ini juga tata caranya mulai dari awal bangun tidur sampai wudu. Nah, itu lalu yang menjadi seperti didawuhkan Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, untuk menyempurnakan adab-adab yang baik. Nah, sekarang kita belajar adabul wudu'i, adab sopan santun wudu. Sudahkah kita selama ini berwudunya itu sempurna? Nah, sempurnanya di kitab Bidayatul Hidayah ini. Mari kita praktekkan. Fa idza faraghta minal istinja'i, apabila engkau telah selesai dari istinja, dari cewok kalau bahasa Jawa, cebok, membersihkan diri dari najis,
setelah buang air kecil maupun buang air besar. Itu istilah istinja yang kita kenal. Fala taturki siwaka, maka jangan tinggalkan bersiwak. Nah, kalau sudah begini, tentu yang paling praktis, sekalian mandi sebelum subuh, itu yang dibiasakan di pondok pesantren kita. Ustadz menyarankan sebelum subuh itu kita sudah mandi semua, lalu buang hajat, gosok gigi tentu termasuk bagiannya, dan kalau sudah ngaji, disarankan oleh Ustadz Ahmad Zaini Dahlan waktu itu, nggak usah lagi ke kamar mandi. Jadi ngaji itu begitu masuk jam 7, setengah 7 keluar, lalu langsung pakai ganti seragam, terus berangkat. Nah, kebiasaan itu kebiasaan yang baik, yang kita bersama-sama melaksanakan di pesantren. Fala taturki siwaka, maka jangan engkau tinggalkan gosok gigi. Fa'innahu, sesungguhnya gosok gigi, siwak itu, madharatun lil fami, membersihkan mulut. Wa mardhatun lir rabbi, dan menjadikan kita dapat ridho Rabb kita Allah SWT. Wa mashotatun lisyaitani, dan membuat marah setan. Jadi setan nggak suka kalau kita posisinya, kondisi mulut kita ketika sebelum beribadah itu sudah kondisi gosok gigi. Wa sholatun bisiwakin, dan sholat dengan siwak, dengan gosok gigi. Ini gantinya siwak itu gosok gigi ya pada zaman ini. Tapi kalau mamang-mamang masih pakai itu untuk tetap menjalankan sunnah, misalnya menyediakan siwak khusus dipakai sebelum mau sholat, itu bagus. Tapi siwaknya juga perlu dibersihkan rutin ya memang. Jangan siwak dipakai 1 bulan terus nggak pernah dibersihkan, itu jangan. Jadi sama saja itu nanti ada bakteri-bakteri di situ yang kita terus-terusan pakai itu kalau nggak dibersihkan sesudah kita bersiwak. Wa sholatun bisiwakin, dan sholat dengan siwak, afdhalu min sab'ina sholatan bighairi siwakin. Itu lebih utama dibanding 70 kali sholat dengan tanpa gosok gigi. Nah, bandingkan ini, kalau sholat berjamaah, sampai isrina wa sab'ina derajat, 27 derajat ya kalau sholat. Kalau bersiwak, 70 derajat. Jadi tambahkan saja, orang yang sholat nggak pakai siwak, nggak berjamaah, dia rugi. Rugi 70 kalinya, rugi tidak dapat 27 kalinya. Sesudah bersiwak, summajlis lil wudu'i, lalu duduklah untuk wudu. Nah, di kita jarang masjid-masjid yang menyiapkan tempat wudu itu ada duduknya. Ada tempat duduknya, itu jarang. Tapi di Mekah Mukarramah sana, di Madinah, itu banyak tempat wudhu yang disiapkan ada duduknya, ada tempat duduknya, itu banyak. Nah, itu bagian dari melaksanakan sunnah Rasulullah. Memang wudhu itu sunnah duduk. Mustaqbilal kiblati, padahal menghadap kiblat. Jadi kalau di Masjidil Haram terutama, itu ada tempat wudhunya yang menghadap ke Ka'bah. Nah, itu bagian dari sunnah-sunnah ketika berwudhu. Ala maudhi'in murtafi'in, di tempat yang tinggi. Jadi tempat duduknya dibuat agak lebih tinggi dari tempat percikan air. Kaila yusibaka rosasu, agar tidak terkena percikan-percikan air. Ini bagian dari desain tempat wudhu, kalau ilmu desain tempat wudhu, dan bagian dari akhlak berwudhu. Wakul, dan berdoalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhanku. A'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min hamazatis syayatin, dari godaan-godaan syaitan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau. Rabbi, ya Rabbku, ayyah durun, setan hadir. Nah, mama-mama yang dimuliakan oleh Allah, jadi sebelum
menyentuh air, duduk sesudah gosok gigi, doa ini lantunkan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Lalu baru basuh tangan. Summa ghsil yadaika. Kemudian basuhlah dua tangan engkau salasan 3 kali. Ini bagian dari sunnah. Jadi doa itu tadi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dibaca sesudah gosok gigi sebelum memulai pekerjaan basuh tangan. Basuh tangan ada doanya sendiri. Summa ghsil yadaika salasan. Kemudian basuhlah dua tangan engkau 3 kali. Qabla an tudhilahumal ina'a, sebelum engkau masukkan kedua tanganmu al ina'a akan bejana yang berisi air untuk wudhu ya. Nah, kalau kita memasukkan dua tangan ini untuk wudhu ke bejana, maka mamang-mamang yang harus perhatikan adalah bejananya itu harus 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah, jangan dimasukkan, tapi pakai ciduk. Kalau air bejananya atau bak mandinya kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu ukuran 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Itu ukuran 2 kulah. Wakul dan berdoalah. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minas su'mi wal halaka. Allahumma ya Allah, inni as'alukal yumna. Aku meminta kepada engkau al-yumna, menerima kitab dengan tangan kanan. Kitab catatan amalnya. Wal barokata dan barokah. Wa a'udzubika, dan aku mohon lindungan kepada engkau minas su'mi wal halakah, dari keburukan wal halakah dan kehancuran. Nah, ini kalau saya amati di dalam tata cara berwudu yang baik, Imam Ghazali inilah yang paling sempurna. Di dalam kitab-kitab yang lain saya belum mendapati, atau memang saya belum ketemu ya. Ada ulama di dalam kitabnya yang mengajari wudu dengan doa-doanya di setiap bagian dari doa itu. Nah, ini ketemu di kitab Imam Ghazali. Nah, memang ini akan bagus kalau memang lalu praktekkan minimal doa-doa yang pendek-pendek. Jadi doa basuh tangan, sebelumnya itu ada doa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Lalu basuh tangan 3 kali, ada doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minas su'mi wal halaka. Summanwi raf'al hadasi awis tibahatas sholati. Kemudian berniatlah mengangkat hadas, awis tibahatas sholati, atau niat agar diperbolehkan sholat. Niatnya ini mamang-mamang barengkan dengan pertama kali air sampai di muka. Kita padukan ini dengan pengetahuan fikih ya. Jadi niat membasuh muka itu barengkan dengan air pertama kali sampai di muka untuk membasuh muka. Ini lalu ada keterangan berikutnya. Fala yang bagi, maka tidak layak, ai ta'zuban niyatuka, niat engkau hilang, qabla ghuslil wajhi, sebelum membasuh wajah. Ini artinya niatnya itu mesti dibarengkan dengan ketika air sampai ke muka untuk membasuh wajah. Fala yasihhu wudu'aka, maka tidak sah wudu engkau. Jadi kalau kita niat dulu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala, sebelum air sampai ke muka, ini fala yasihhu wudu'uka. Dawuhnya Imam Ghazali, fala yasihhu wudu'aka, maka tidak sah wudu engkau. Di air itu ketika nyampe ke muka, nah jangan lupa di dalam hati kita masukkan niat itu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Nah, di dalam niat membasuh muka itu kan ada 3 kali basuhan ya.
Sesudah niat yang pertama kali, katakan itu selesai di basuhan yang pertama, maka sebenarnya ada doanya ini. Ada doanya, tapi di kitab yang lain kayaknya. Oke, kita lanjutkan aja menurut versi kitab ini. Oh, nanti di belakang. Ini masih tahapan membahas niat ya, yang harus dibarengkan dengan muka. Lalu sesudah membaca tangan ini, summahud ghurfatan lifika, kemudian ambillah satu cidukan air dengan dua tangan, kalau tidak pakai ciduk ya, lifika untuk mulut engkau. Wa tamatmat biha salasan, dan berkumurlah dengan air yang diciduk tadi salasan 3 kali. Ngomong yang dimuliakan Allah, semua pekerjaan wudhu itu sunnahnya 3 kali. 3 kali itu yang sempurna. Kalau kurang dari 2 kali makruh karena tidak mengikuti sunnah 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu makruh karena berlebih-lebihan memakai air. Bahkan kalau berlebih-lebihan pakai air ini dan airnya itu air wakaf, itu jatuhnya haraman. Lebih dari 3 kali itu. Jadi kalau airnya bukan air wakaf, itu masuknya makruh. Kalau lebih dari 3 kali itu airnya air wakaf, dan kebanyakan masjid kita wakaf, airnya juga wakaf, nah itu jatuhnya bisa haram. Wabaligh fi raddil ma'i, dan bolak-balikkan dan sangatkan di dalam membolak-balikkan air ilal ghulsomati, sampai ujung tenggorokan, illa antakuna sha'iman, kecuali engkau dalam kondisi berpuasa. Kalau tidak berpuasa, kumurnya itu yang sangat. Nah, kembali kepada berlebih-lebihan memakai air, memang ini juga yang menyebabkan was-was di dalam berwudu itu juga nggak boleh. Nah, dulu Mas Yatno sempat, sebenarnya itu kan kajian dari Ustadz ya, kalau ada yang was-was, sedang berwudu, sudah aja bentak, itu. Nah, itu saya praktekkan. Mas Yatno sering melihat itu. Cuman yang tidak kita perhatikan sebenarnya adalah Al-Ustadz itu sempat juga memberi saran, sekalian mukanya dicelupkan ke air gitu. Sampai blub 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 terus diangkat lagi gitu. Nah, tapi itu tidak kita lakukan, keterlaluan kalau itu ya. Tapi memang was-was itu karena makruh itu tadi dan bahkan bisa haram, itu memang ada setan khusus yang menggoda memang. Namanya setan waswas, namanya memang setan waswas. Ada nama lain dari setan waswas. Sesudah berkumur, wakul, dan berdoalah di dalam berkumur itu, Allahumma ya Allah, a'inni ala tilawati kitabika, aku memohon pertolongan kepada engkau, ala tilawati kitabika, agar aku mudah membaca Al-Quranul Karim, kitab engkau. Wa kasrati dzikrilaka, dan agar aku mudah bisa banyak berzikir kepada engkau. Wasabbitni, dan tetapkan untukku bil qaulis sabiti, dengan perkataan yang tetap untuk istiqomah beriman. Perkataan tetap istiqomah beriman itu dengan syahadat, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di dalam kehidupan akhirat. Ini maksudnya doa wasabbitni bil qaulis sabiti, jangan sampai saya lalu melenceng dari ikrar syahadat saya yang menunjukkan iman itu sampai akhir hayat. Ini doa penting ini. Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilaka wa sabbitni bil qaulis sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mas Catno, kalau waktunya sudah mulai akan habis, saya tolong jadi 2 menit 3 menit sebelum habis waktunya, saya tolong diingatkan ya. Boleh. Summahud ghurfatan li anfika, kemudian ambillah satu ciduk lagi untuk hidung engkau. Wastansyik biha salasan, dan istinsyaklah biha salasan 3 kali.
Istinsyak itu menyedot air ke dalam hidung 3 kali. Nah, ini untuk yang mau gejala-gejala wudhu, Mamang. Gejala-gejala flu maksud saya. Mau akan flu. Kalau ini kita praktekkan, flu-nya terus langsung sembuh. Biasanya begitu. Jadi, karena begitu disedot, lalu istinsyar dikeluarkan lagi, nah itu sama saja dengan kita mengeluarkan bakteri-bakteri atau virus yang ada di hidung, ikut keluar kotorannya itu. Dan kalau bisa disedotnya itu sampai ada rasa agak nyeri sedikit ke mata, jadi benar-benar bersih, masuk, terus lalu dikeluarkan. Dan itu kalau dilakukan 3 kali, air masuk terus keluar, air masuk terus keluar, nah pernapasan kita menjadi longgar. Kalau masih gejala flu itu biasanya terus tidak jadi kejadian. Wastansyik biha salasan, dan istinsyaklah, nyedot air ke dalam hidung, biha dengan air cidukan tadi, salasan 3 kali. Wastansyir, dan semburkan, keluarkan, biha dengan air tadi, mafil anfi, apa-apa yang di dalam hidung, min rutubatin, daripada kotoran-kotoran hidung. Umbel dan kawan-kawannya, atau ingus dan kawan-kawannya, itu rutubah. Wa qul fil istinsyaki, dan berdoalah ketika istinsyak, menyedot air ke dalam hidung, ada doanya. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Allahumma ya Allah, arihni, berilah aku bisa membaui raihatal jannati, akan harumnya surga. Wa anta anni radin, sedangkan engkau kepadaku ridho. Mamang-mamang tidak akan bisa punya diberi rizki membaui baunya surga, kecuali orang itu masuk surga. Bau surga itu, Masya Allah, bagaimana ya, luar biasa. Bau yang paling enak sekarang kita itu mungkin minyak ya, minyak yang paling kita senangi. Kalau saya senang minyak itu, ada minyak apa ya, yang minyaknya itu seperti minyak karpetnya Raudhah Madinah. Itu jenis minyak yang saya senangi. Baunya itu, harumnya tidak membosankan. Minyak itu macam-macam memang kalau kita membahas minyak wangi itu. Ada yang kalau bagi saya itu enak, tapi bagi istri nggak enak. Bagi istri enak, bagi saya nggak enak. Bagi saya dan istri enak, mungkin bagi anak-anak nggak enak. Nah itu, minyak ini memang tergantung hidung kita. Tapi ada jenis minyak yang itu dibaui oleh siapa saja merasa enak. Nah, saya untuk keluarga biasanya kalau mau beli minyak untuk saya, istri harus suka. Anak-anak harus suka. Begitu pula istri, kalau pakai minyak wangi, saya harus suka. Saya pernah bareng satu mobil dengan orang, menurut dia mungkin bau, tapi bagi saya bau minyaknya itu, menurut dia mungkin wangi, bagi saya itu seperti bau minyak nyong-nyong. Sehingga saya gelisah banget di dalam mobil itu, satu mobil dengan orang yang pakai minyak yang menurut dia mungkin wangi, bagi saya menjadi tidak nyaman. Nah ini bagian dari doanya, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Ya Allah, berilah aku rizki bisa membaui raihatal jannati, baunya surga, wa anta anni radin. Wa fil istinsyari, dan ketika mengeluarkan air dari hidung, Allahumma inni a'udzubika min raihin nar wa min su'idda. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, min raihin nar, dari baunya neraka, wa min su'idda, dan dari buruknya rumah tempat kembali. Memang tidak akan bisa membaui baunya neraka kecuali orang itu masuk neraka. Maka doa ini sebenarnya sama saja dengan kita meminta surga dijauhkan dari neraka. Bahkan sampai baunya neraka jangan sampai kita bisa membaui. Karena neraka itu baunya busuk, luar biasa busuk. Waktunya bagaimana Mas Yatno? Masih ada? 1 menit lagi kebetulan. 1 menit lagi. Oke, ngomong-ngomong yang dimuliakan oleh Allah, summa khud ghurfatan liwajhika faksil biha min mubtada'i tastihil jabhati. Ini biar dilanjutkan besok berikutnya. Jadi kita kajian pagi ini
mempelajari bagaimana wudhu yang sempurna dengan adab sopan santunnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Bagi saya tipsnya untuk bisa menghafal doa ini dan mempraktekannya, tentu harus menghafalkan. Dan kalau kita mengajar, kebetulan saya diberi Allah kesempatan untuk punya santri, jadi kitab ini lalu saya ajarkan kepada santri, santri lalu saya minta menghafalkan. Dulu ketika di pondok, saya tidak sempat menghafalkan ini, tapi ketika mengajar santri lalu terpaksa, karena ngajar nyuruh menghafal, kalau belum hafal dulu, itu menjadi tidak enak. Takut terkena kepada ayat Allah, kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah kepada orang-orang yang suka mengatakan memerintah ini itu, tapi dia tidak mengerjakan. Jadi ini termasuk yang juga saya hafalkan, alhamdulillah, dipraktikkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita pada hari ini. Mangga lalu kita buka dengan diskusi. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.